سر النبي وعلى النبي بشير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين واستغفر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah Muhammadiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jugalah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di setiap malam Rabu. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama mengkaji ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Orang yang masuk kepada mereka para sultan ada kalanya ia akan menoleh kepada pura-pura baik dengan mereka, lalu ia menghina nikmat Allah atasnya, pura-pura baik ya. Atau ia diam dari mengingkari mereka, maka ia berminyak muka kepada mereka, atau membebankan diri dalam perkataannya dengan perkataan yang mencari keridhaan mereka, para sultan dan para pemimpin penguasa, dan membaikkan kepada mereka itu adalah bohong yang jelas. Atau ia loba itu ingin rakus untuk memperoleh dari dunia mereka, dan itu adalah haram. Dan akan datang di dalam kitab halal dan haram sesuatu yang boleh diambil dari harta benda sultan penguasanya, dan sesuatu yang tidak boleh dari sesuatu yang baik, hadiah-hadiah dan sebagainya. Secara garis besar, bergaul dengan mereka itu adalah kunci keburukan. Sedangkan jalan ulama akhirat adalah berhati-hati. Nabi SAW bersabda, man bada jabah, artinya barang siapa di desa maka ia kasar, yaitu orang yang diam dan tinggal di desa maka ia akan kasar. Wa man ittaba'a as-sayda wa fala wa man ata sultan ibtatana, artinya barang siapa mengikuti binatang buruan maka ia lupa, dan barang siapa datang kepada sultan penguasa maka ia akan menjatuhkan diri dalam fitnah. Nabi SAW bersabda, sayakunu alaikum umara'u ta'rifuna minhum wa tunkiruna, faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima, walakin man radiya wa taba'a abadahullah ab'adahullahu ta'ala, qila afala nuqatiluhum faqala sallallahu la masallu. Artinya akan datang padamu para penguasa yang kamu mengenal mereka dan kamu mengingkarinya. Barang siapa mengingkari mereka, barang siapa mengingkari maka ia terlepas.
dan barang siapa membenci maka ia akan selamat. Tetapi orang yang redha dan mengikuti maka ia dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Ditanyakan oleh sahabat nih, apakah kami tidak memeranginya? Hai Rasul, beliau Rasulullah SAW bersabda menjawab, tidak selama mereka sholat. Jangan, artinya jangan diperangi selama mereka masih sholat. Sufyan berkata, di dalam jahanam neraka terdapat lembah yang dihuni hanya oleh para pembaca Quran yang mengunjungi para sultan. Pembaca Quran yang mengunjungi para sultan penguasa. Uzaifah berkata, takutlah kamu terhadap tempat-tempat fitnah? Ditanyakan apakah itu? Ia berkata, pintu-pintu para amir atau penguasa, di mana salah seorang di antaramu masuk kepada amir, lalu ia membenarkan dalam kebohongan, dan ia berkata padanya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Rasulullah SAW bersabda, al ulama umana urusuli ala ibadillahi ta'ala malam yukhalitus salatin. Faiza fa'alu dzalika faqad khanur rusula fahdharuhum wa'taziluhum. Artinya para ulama itu adalah para pemegang amanat utusan Allah, para rasulnya, kepada para hamba-hamba Allah Ta'ala selama mereka tidak bergaul dengan para sultan. Ulamanya nih tidak mau bergaul dengan para penguasa. Apabila mereka berbuat demikian, artinya mau bergaul dengan para penguasa nih, maka mereka telah berkhianat kepada para rasul. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan memisahkan dirilah dari mereka. Dan dikatakan kepada Al-Amasi, sungguh kamu telah menghidupkan ilmu kepada banyaknya orang yang mengambilnya dari kamu. Lalu ia berkata, janganlah tergesa-gesa memutuskannya, karena sepertiga mereka mati sebelum mengetahui. Sepertiga tetap di pintu-pintu sultan, di mana mereka adalah seburuk-buruk makhluk, dan sepertiga sisanya adalah tidak menang kecuali sedikit daripadanya. Oleh karena itu Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah berkata, apabila kamu melihat orang alim yang mendatangi para amir, para penguasa, maka berhati-hatilah daripadanya, karena dia adalah pencuri. Ujar Sa'id bin Al-Musayyab. Dan Al-Auza'i berkata, tidak ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala daripada orang alim yang berkunjung kepada pegawai raja atau penguasa. Rasulullah SAW bersabda, syirarul ulama alladzina ya'tuna umara wa khiyarul umara alladzina ya'tuna ulama. Artinya, seburuk-buruk ulama adalah orang-orang yang datang kepada amir-amir, para penguasa. Sedangkan sebaik-baik amir, penguasa adalah orang-orang yang datang kepada para ulama. Nah, itu yang sebaik-baiknya. Kadang ulama yang datang kepada penguasa, si umarok ini yang datang kepada ulama, itu yang baik. Makhul Ad-Damsyik rahimahullah berkata, barang siapa yang belajar Al-Quran dan mendalami tentang agama Islam, kemudian ia menemani atau berkawan dengan sultan, para penguasa ini, karena cenderung kepadanya dan loba hendak juairah, berhadap loba terhadap apa yang di mukanya sultan tadi, maka ia masuk di dalam laut dari neraka jahanam dengan sejumlah langkahnya.
Jadi maksud sini ialah berhati-hati dengan para penguasa. Samnon berkata, alangkah buruknya orang alim di mana ia didatangi di majelisnya tidak didapatkan, lalu ditanya tentang alim tadi, maka dikatakan ia di sisi amir, artinya ada di hingga penguasa. Majelis taklimnya ada orangnya, ada isinya ya timbul di sisi para penguasa. Dan saya mendengar bahwasanya dikatakan apabila kamu melihat orang alim itu mencintai dunia, maka tuduhlah ia atas agamamu, sehingga saya mencoba hal itu. Karena ketika saya tidak pernah masuk kepada sultan ini, melainkan saya perhitungkan diriku setelah keluar. Lalu saya melihat sesuatu tingkatan ada pada diriku, sedangkan kamu melihat apa yang saya jumpai dari kasar atau keras dan banyaknya menyelisihi hawa nafsunya. Dan sungguh saya senang untuk selamat dari masuk kepadanya sebagai pertahanan, padahal saya tidak mengambil sesuatu daripadanya dan saya tidak meminum seteguk airnya. Ujar siapa tadi? Ya sang ya. Nah, kita sambil sini dulu. Intinya ya, apabila para ulamanya datang kepada sultan, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Tapi bila ulama itu kada mau mendatangi sultan, ya sultan yang datang kepada mereka, nah itulah ulama yang sebenarnya. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Kemudian kesimpulan, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.